Nah, tadi kita udah membahas tentang persamaan garis singgung kurva ya. Nah, yang ini adalah yang kedua, itu tentang penggunaan turunan. Selain untuk menentukan gradien garis singgung kurva, turunan dapat digunakan untuk menentukan nilai-nilai ekstrem suatu fungsi, interval fungsi naik dan fungsi turun, dan lain-lain. Berikut akan dibahas tentang kegunaan-kegunaan turunan tersebut. Ya, jadi ini saya ingatin lagi, tadi kita sudah membahas bagian yang pertama nih, yaitu tentang persamaan garis singgung kurva. Tadi kita udah membahas tentang gradien, persamaan garis singgung, dan garis normal. Nah, kita akan lanjut ke penggunaan turunan. Tapi cuma sebagian aja yang saya bahas, ini terkait dengan soal PAT yang saya buat. Jadi nggak semua itu saya masukin bikin soal ya. Jadi cuman ada nilai stasioner, kemudian titik maksimum, titik minimum, dan titik belok, nilai maksimum minimum, dan yang terakhir adalah persoalan maksimum dan minimum. Jadi untuk yang selain ini, fungsi naik, fungsi turun, menggambar grafik fungsi aljabar, dan turunan kedua, itu akan saya jelaskan di lain kesempatan. Seperti itu ya. Kita lanjut dulu yang pertama, itu tentang nilai-nilai stasioner. Oke, ini yang pertama, bagian pertama, yaitu tentang nilai-nilai stasioner. Dalam hal khusus, apabila f aksen x0 sama dengan 0, maka fx disebut stasioner di titik x sama dengan x0. Nilai fx0 karena hal tersebut disebut nilai stasioner fx pada x sama dengan x0. Dan titik x0, fx0 disebut titik stasioner. Jadi kalau yang tadi tentang gradien, itu kamu tinggal turunan pertama, kemudian dimasukin x0-nya diganti, dan itu adalah gradiennya. Kalau di sini mirip-mirip nih, diturunin juga, itu turunan pertama, kemudian diganti juga x-nya jadi x0, tapi disama denganin 0. Gitu. Nanti dapat x-nya berapa. Oke, kita coba ya. Tentukanlah nilai stasioner dari fungsi-fungsi berikut. Kalau yang diminta nilai berarti itu adalah fx0 gitu, atau nilainya. Jadi y-nya atau fx-nya. Oke, kita lihat ya, kita bahas satu persatu. Yang pertama, fx sama dengan x kuadrat min 6x plus 1. Berarti kita tulis dulu, ini kita turunin jadinya 2x min 6. Kemudian f aksen x-nya kita ganti 0, jadinya 2x min 6, maka 2x sama dengan 6, maka x-nya sama dengan 3. Nah, terus 3-nya ini kita masukin ke kurva awal sebelum diturunin. Persamaan awal sebelum diturunin. Jadinya f3 sama dengan 3 kuadrat min 6 dikali 3 plus 1. Maka f3 sama dengan 9 min 18 plus 1, maka f3-nya adalah min 8. Jadi, nilai stasioner dari fungsi fx sama dengan x kuadrat min 6x plus 1 adalah min 8. Nilainya ya, nilainya min 8. Kalau dibilang titiknya itu berarti 3, min 8. Seperti itu. Jadi, perbedaan dari yang gradien tadi adalah kalau gradien kan harus dimasukin titiknya berapa. Kalau di sini tinggal kalian turunin sekali, habis itu f aksen x-nya kita ganti jadi 0. Sebelah kirinya nih, ruas kirinya kita ganti jadi 0, sehingga kita bisa menemukan nilai x-nya. Ketika nilai x-nya dapat, ya tinggal dimasukin aja ke kurva awal. Kalau di sini nilai titik stasioner, otomatis di sini akan menjadi nilai stasioner, seperti itu. Kita lanjut yang nomor 2, nomor B. Fx sama dengan x pangkat 3 min 3x kuadrat min 24x plus 1. Kita salin dulu. Kemudian kita turunin jadinya 3x pangkat 2 min 2 kali 3 jadinya min 6x min 24. Habis ini kita sama dengan 0, berarti 3x kuadrat min 6x min 24. Ini saya tukar tempatnya, yang tadinya di kiri, ini nolnya sekarang jadi di kanan, karena sama-sama tukar pindah ruas, jadi nggak berubah tandanya. Kemudian saya bagi 3, karena di ruas kanannya 0, jadi nggak apa-apa kalau kita bagi 3, dan bisa juga semuanya dibagi 3, 3 bagi 3, 1, 6 bagi 3, 2, 24 bagi 3, 8.
Kemudian nih kita faktorin, bentuknya jadi x min 4, x plus 2, berarti ada dua nilai x ya. Yang pertama itu adalah x-nya 4, yang kedua itu x2-nya adalah min 2. Otomatis ada dua nilai stasioner, yaitu ketika x-nya kita ganti 4 nih di sini, dan ketika x-nya kita ganti jadi min 2. Seperti itu. Oke, yang pertama kita ganti jadi 4 dulu, berarti F4 sama dengan 4 pangkat 3, ini ganti 4 ya, ganti 4, ganti 4, ganti 4. 4 pangkat 3 dikali di 4 pangkat 3 min 3 dikali 4 pangkat 2 min 24 dikali 4 plus 1. Maka F4 ini asalnya adalah min 79. Begitu juga kalau kita masukin ke X yang satu lagi, yaitu X-nya min 2. Berarti jadinya min 2 pangkat 3, min 3 dikali min 2 pangkat 2, min 24 dikali min 2, terus plus 1. Ini jadinya min 8, min 3 dikali 4, min 12, jadi min 40, plus 48, plus 1, dan hasilnya adalah 29. Maka nilai dari nilai stasioner dari fungsi ini adalah ada dua, yaitu min 79 dan 29, gitu ya, min 79 dan 29, ada dua, karena nilai X-nya juga ada dua, seperti itu. Oke, kita lanjut ke titik maksimum, titik minimum, dan titik belok. Jika f aksen x0 sama dengan 0 dari fungsi y sama dengan fx, maka nilai fx0 disebut nilai stasioner yang tadi ya. Dan titik x0, fx0 disebut titik stasioner, atau yang tadi itu titik stasioner. Titik stasioner dapat berupa titik maksimum, titik minimum, atau titik belok. Jenis-jenis dari titik stasioner tersebut dapat kita selidiki berdasarkan naik turunnya grafik fungsi, seperti berikut ini. Misal f aksen A sama dengan 0. Oke. Nah, di sini kalau kalian perhatikan ada dua grafik. Kita baca dulu yang pertama, jika fungsi turun. Jika fungsi turun pada x kurang dari A, kemudian naik pada x lebih dari A, maka kita dapat melihat bahwa pada x sama dengan A, grafik fungsi mencapai titik terendah, atau grafik mencapai titik minimum. Titik A, FA disebut titik minimum atau titik balik minimum. Oke, jadi yang ini nih. Jadi ketika kalau kalian lihat di sini, ini titik stasionernya ya, yaitu A, di sininya FA, kayak tadi. Tadinya di sini 3, terus ketika 3-nya saya masukin ke kurva, nah itu hasilnya adalah si nilai stasioner. Ini disebut titik stasioner itu adalah A, FA. Oke, gini. Jika kalau di sini A, berarti sebelah sini kan daerah kurang dari A ya. Kurang dari A. Misalnya kalau di sini 3, berarti sebelah sini adalah kurang dari 3, yaitu 1, 2, gitu. Sedangkan kalau di sebelah kanan itu adalah lebih dari A. Lebih dari A ya kalau di sini 3, otomatis sini 4, 5, 6, dan seterusnya. Nah, kalau di sini jika fungsi turun pada X kurang dari A, kemudian naik pada X lebih dari A, oke, berarti dia pas X kurang dari A, berarti yang ini nih sebelah kiri, ketika X kurang dari A, fungsinya turun, gini. Kemudian kembali naik ketika X-nya lebih dari A. Kembali naik ketika X-nya lebih dari A. Awalnya dia turun nih. Nah, begitu dia X lebih dari A, di sini X kurang dari A, dia turun. Kemudian begitu dia X-nya lebih dari A, yaitu dia naik. Maka X sama dengan A-nya ini adalah titik terendahnya dia, gitu. Mencapai titik terendah atau grafik mencapai titik minimum. Jadi ini adalah titik minimumnya. Karena tadi berbeda ya, di sini turun, kemudian di sini naik. Jadi disebut juga sebagai titik balik gitu, titik balik minimum. Nah, kalau satu lagi yang keduanya sebelah sini nih, jika fungsi naik pada X kurang dari A, kalau tadi ya sama ya, di sini A, di sini fxa, ini adalah titik stasionernya dia, kurva yang si merah ini. Nah, kalau kalian lihat grafiknya ini ketika X kurang dari A, berarti yang sebelah kiri ini ketika X-nya kurang dari A, dia naik gitu, gini. Tapi setelah dia X lebih dari A, sebelah kanan, dia turun. Maka ketika dia X-nya sama dengan A, itu adalah mencapai titik tertinggi atau grafik mencapai titik maksimum.
titik A, FA disebut titik maksimum atau titik balik maksimum. Jadi kalau kalian lihat, kalau dia minimum, itu kurvanya senyum. Gini nih, dari turun ke naik, kurvanya senyum. Kalau dia minimum, kalau dia maksimum, kurvanya cemberut. Yang tadinya naik, terus jadi turun. Itu ya. Itu ketika kalau yang tadi minimum berarti dia X kurang dari A-nya dia turun, kemudian X dari A-nya dia naik. Kalau dia maksimum berarti X kurang dari A-nya dia naik, dan ketika dia X lebih dari A-nya dia turun. Seperti itu. Nah, ada lagi istilah yang namanya titik belok. Nah, di sini jika fungsi naik pada X kurang dari A, kemudian naik lagi pada X lebih dari A, maka X sama dengan A, grafik fungsi mengalami pembelokan. Dan titik A, FA disebut titik belok. Jadi kalau kalian lihat nih, sama ya kayak tadi ya, di sini titik stasionernya, di sini A, di sini FA. Kemudian nih kita buat dulu titiknya pakai garis putus-putus. Nah, kalau kalian lihat ketika dia X kurang dari A, kurvanya atau grafiknya itu dia naik gini. Tapi ketika dia X-nya lebih dari A, ternyata naik lagi. Sempat tadinya apa namanya? Konstan gitu ya. Sempat tadinya dia naiknya nggak naik, tidak mengalami kenaikan. Di sini dia sama, berarti dia konstan. Kemudian dia naik lagi. Nah, di sini adalah titik belok. Titik beloknya itu ketika X-nya dia sama dengan A. Maka A, FA disebut dengan titik belok. Nah, hal yang sama juga seperti itu. Jika fungsi turun di X kurang dari A, ini A berarti X kurang dari A sebelah sini, dia turun nih. Ini. Kemudian turun lagi kemudian turun pada X lebih dari A. Nah, ternyata X lebih dari A, dia turun lagi. Turun lagi, dia juga dari awal turun, kemudian di sini sempat stagnan, sebelah sini turun lagi. Maka di sini adalah titik belok. Jadi mengalami pembelokan titik A, FA. Jadi kalau kalian lihat, ada dua kemungkinan ya titik belok ya. Bisa dia naik-naik, kalau A1-nya lagi bisa kondisinya turun-turun gitu. Jadi bentuknya itu bukan yang seperti yang sebelumnya, yang kondisi 1 dan 2, titik maksimum, titik minimum. Kalau titik maksimum minimum itu dia berbeda. Yang satunya naik dia kemudian turun, atau yang turun kemudian naik. Kalau di sini konstan atau istiqomah gitu ya. Kalau dia udah naik terus naik lagi. Nah, itu adalah titik belok. Kalau di sini turun, turun lagi itu adalah titik belok. Oke, kita lanjut. Nah, jika kita kaitkan dengan turunan, maka kita dapat menyimpulkan bahwa titik A, FA adalah titik maksimum jika F aksen A sama dengan 0. Kemudian F aksen X-nya lebih dari 0 untuk X kurang dari A, dan F aksen X-nya kurang dari 0 untuk X lebih dari A. Itu adalah titik maksimum. Kemudian kalau titik minimumnya itu, ini sama ya, sama nih yang pertama. Yang kedua itu adalah F aksen X-nya kurang dari 0 untuk X kurang dari A, dan F aksen X-nya lebih dari 0 untuk X lebih dari A. Jadi kalau kalian lihat di sini nih yang membedakan di sini, ini lebih dari, ini kurang dari, tapi ininya sama, X-nya kurang dari A, X kurang dari A, yang ini kurang dari, sebelah sini lebih dari, sebelah sini lebih dari A, di sini juga lebih dari A, gitu ya. Yang membedakan itu adalah ini. Kemudian kalau titik belok, berarti kalau dia F aksen X-nya kurang dari 0 untuk X kurang dari A, dan F aksen X-nya kurang dari 0 untuk X lebih dari A. Jadi sama-sama kurang dari 0. Itu kalau yang turun terus turun gitu. Tapi kalau dia yang naik terus naik, ya maka dia di sini F aksen X lebih dari 0 untuk X kurang dari A, dan F aksen X-nya lebih dari 0 juga untuk X lebih dari A. Oke, kita lihat pernyataan di atas dapat dinyatakan dengan garis bilangan turunan seperti berikut ini. Jadi kalau turun gini, maka dia F aksen X-nya kurang dari 0 atau minus gitu. Kemudian kalau di sini A-nya itu adalah 0, nih pembuat 0. Kalau di sebelah sini naik, berarti dia F aksen X-nya itu lebih dari 0 atau dia positif. Di sini 0-nya ya, tengah-tengah 0-nya. Ini adalah titik minimum. Jadi dari turun, terus ke naik, bentuknya senyum gitu. Turun dulu, terus ke naik, bentuknya senyum kurvanya. Kemudian yang sebelah sini,
Kalau dia X kurang dari A-nya dia positif, berarti dia naik. Pokoknya kalau positif itu naik, kalau negatif itu turun ya. Kemudian kalau X lebih dari A-nya itu turun, negatif, maka dia turun. Jadi kurvanya tadinya naik, terus turun. Maka titik maksimum itu kurva maksimumnya dia cemberut bentuk kurvanya gitu. Kemudian yang sebelah sini titik belok, dia istiqomah, udah turun, terus turun gitu. Sebelah sini minus, sebelah sini minus. Kalau yang sebelah sini sama, istiqomah juga, sebelah sini naik, sebelah sini naik. Jadi dia kalau kurang dari A ataupun lebih dari A, dia sama-sama eh, X-nya kurang dari A atau X-nya lebih dari A, dia sama-sama F aksen X-nya itu lebih dari 0. Jadi di positif semua nih. Kecuali pas di sini ya, pas di FA-nya dia 0. Kalau di sini, maupun kurang dari A, baik dia kurang dari A ataupun lebih dari A X-nya, X kurang dari A atau X-nya lebih dari A, maka F aksen X-nya di sini minus, sebelah sini juga minus, maka dia turun-turun. Ini adalah titik belok. Tadi titik belok ada dua kemungkinan ya. Oke, kita coba lihat contohnya. Tentukanlah titik-titik stasioner beserta jenisnya dari fungsi-fungsi berikut. Kita lanjut. Yang pertama, fx sama dengan x kuadrat min 6x plus 2. Langkahnya adalah tinggal diturunin dulu. Berarti kita salin dulu nih, fx sama dengan x kuadrat min 6x plus. Kok plus 1 sih, harus plus 2 ya? Saya ubah dulu. Oke, ini udah saya ganti ya. Tadi di sini plus 1. Jadi plus 2 sekarang. Nah, terus di sini turunannya adalah 2x min 6. Kemudian kita buat turunan pertamanya ini jadi 0. Berarti 0 sama dengan 2x min 6. Maka x-nya sama dengan 3. Min 6-nya pindah, jadi 2x sama dengan 6, maka x-nya sama dengan 3. Nah, terus langkah selanjutnya adalah kita buat garis bilangan. Di sini 3, yaitu dia 0, membuat 0-nya ya. Maksudnya adalah ketika kita masukin 3 pada turunan pertamanya, maka aslinya dia adalah 0. Kalau kita masukin 3 nih, berarti kan jadinya 2 dikali 3, 6. 6 dikurang 6, 0. Karena emang tadi hasilnya 0 gitu, karena kita di sini buatnya 0. Nah, untuk yang di sebelah kiri, berarti kan dia kurang dari 3 kan? Atau dia harusnya kalau di sini 0, maka di sini dia harusnya F aksen X-nya gimana gitu. Nah, kalau kita lihat di sini nih, kalau kita ganti di sininya kurang dari 3, berarti kalau kurang dari 3 misalnya 2, berarti tinggal 2 dikali 2, 4, 4 dikurang 6. Jadinya min 2. Maka di sini, sorry, sebelah sini dulu ya, sebelah sini. Oke. Ini sebelah sini dulu. Berarti kalau di sebelah, di sini 3, kanannya 3 berarti lebih dari 3 ya, yaitu ada 4, 5, 6, dan seterusnya. Kita coba 4. Berarti 2 dikali 4, 8, 8 dikurang 6, 2. Maka dia positif ya. Di sini positif, kalau di sini kayak tadi, yang tadi saya bilang, kita misalin 2 karena sebelah kiri 3 itu adalah 2. 2 kali 2, 4, 4 dikurang 6, min 2, berarti dia negatif. Nah, berarti kalau negatif itu dia positif dia naik, negatifnya dia turun. Maka kalau dilihat itu kurvanya seperti yang mana nih kira-kira? Turun dulu, abis itu naik. Turun dulu, abis itu naik. Berarti dia kurvanya, bentuk kurvanya senyum. Berarti itu adalah kurva minimum, seperti itu. Maka, jadi kurva x kuadrat min 6x plus 2, dia minimum pada x-nya sama dengan 3. Ini. Titik terendahnya dia itu adalah 3, berapa. Ini adalah X-nya, berarti kalau kita masukin, mau cari Y-nya, tinggal masukin ke sini nih. Masukin ke awal ya, jangan ke turunannya. Masukin ke awalnya, fungsi awalnya. Maka nilai minimumnya adalah ketika X-nya kita ganti 3 di kurva awal. Jadi 3 kuadrat min 6 dikali 3 plus 2 min 7. Maka titik minimumnya adalah 3, min 7. Seperti itu. Sampai sini paham ya? Oke, kita lanjut. Coba satu soal lagi. Tentukanlah titik-titik stasioner beserta jenisnya dari fungsi-fungsi berikut. Ini bagian yang B, yang nomor B. Nah, langkahnya sama seperti tadi, tinggal kita turunin dulu. Dan ini kita turunin nih.
3 dikali 1/3 jadinya 1, yang tadinya pangkat 3 dikurang 1 jadinya pangkat 2, 2 kali min 2 jadinya min 4, yang tadinya pangkat 2 dikurang jadi 1, dikurang 1 jadinya 1, kemudian yang tadinya min 21x jadinya min 21. Habis itu di sini jadinya 0, sini sama. Kemudian kita tukar tempat, pindah ruas, sama-sama pindah ruas, jadi nggak berubah ya. Nah, sampai sini kamu faktorin. Kamu faktorin x kuadrat min 4x min 21 sama dengan 0 difaktorkan menjadi x min 7, x plus 3. Otomatis ada dua nilai x ya. Yang pertama adalah 7, yang satunya lagi adalah min 3. Seperti biasa, kita buat dulu garis bilangannya. Kemudian kita tulis di sini min 3. Karena di sebelah kiri, kita tulis dulu yang sebelah kiri min 3, kemudian 7. Di sini kita coba titiknya. Ini sama-sama ya, ini sama-sama pembuat nolnya nih. Oke, kayak tadi langkahnya, kalau di sebelah kanan 7 itu, kalau di sini 7 berarti sebelah sini adalah lebih dari 7. Contohnya 8. 8 kalau kamu masukin ke sini nih, jadinya 8 kuadrat min 4 kali 8 min 21. 8 kuadrat itu adalah 64 dikurang 4 kali 8, 32. 64 dikurang 32, 32, 32 dikurang 21. Positif, gitu ya. 11 itu positif. Kemudian kalau di antara min 3 sampai 7, itu contohnya kalian boleh ambil 1, supaya lebih gampang. 1 kuadrat min 4 kali 1. 1 min 4. 1 min 4 itu adalah min 3. Min 3 min 21. Jadinya min 24. Berarti dia negatif. Sebelah sini sama. Kalau kurang dari min 3, berarti semakin sini makin kecil ya. Di sini min 3, berarti sini bisa jadi min 4, min 5, dan seterusnya. Berarti min 3 dikuadratin, min 4 dikuadratin itu adalah 16, kemudian min kali min adalah positif, berarti 16 tambah 16, 32, 32 dikurang 21 adalah 11, positif. Ini. Nah, kalau kalian lihat di sini, berarti kalau positif itu naik, negatif turun, positif naik. Nah, kalau kalian lihat di sini, kalian tentuin nih, kira-kira yang mana. Kalau di sini dilihat ada dua ya. Ketika dia naik turun, di sini naik, berarti gini naik, habis itu turun, maka dia kurvanya maksimum bagian sini. Kemudian kalau yang sebelah sini dia turun, habis itu naik, berarti dia sebelah sini minimum. Yang pertama naik, habis itu turun, kurvanya cemberut, berarti dia maksimum. Sebelah sini dari turun terus dia naik, jadinya dia minimum. Nah, jadi fx maksimum lokal pada x sama dengan min 3. Jadi tadi maksimum ya, karena di pertama dia naik, habis itu dia turun. Dia di sini x sama dengan min 3 ini dia maksimum lokal. Sedangkan kalau yang satunya lagi, ini nilainya dulu kita masukin, berarti f min 3 sama dengan 1/3 dikali min 3 pangkat 3, min 2 dikali min 3 pangkat 2, min 21 dikali min 3. Ini hasilnya adalah 36. Kemudian kalau yang tadi nih, x sama dengan 7, turun dulu, habis itu naik. Berarti dia minimum kan, karena kurvanya senyum. Berarti dia f7 sama dengan 1/3 dikali 7 pangkat 3, min 2 dikali 7 pangkat 2, min 21 dikali 7, sama dengan min 132/3. Maka titik maksimum lokalnya adalah min 3,36, min 3,36, dan titik minimum lokalnya adalah 7, min 132/3, seperti itu. Jadi bisa dipecah ya, jadi dilihat dari, lihat sini dulu nih, 3-nya dari naik terus turun, kalau dilihat 7 sebelah sini, dari turun habis itu naik. Oke, kita lanjut ke nilai maksimum dan nilai minimum. Pada pembahasan soal sebelumnya, ada ditulis maksimum lokal dan minimum lokal pada X sama dengan A. Yang tadi tuh ada maksimum lokal dan minimum lokal, kemudian maksudnya adalah bahwa fx bernilai maksimum atau minimum hanya di sekitarnya A. Di sekitarnya X sama dengan A. Gitu. Jika FA lebih dari Fx untuk X tidak sama dengan A, maka FA disebut nilai maksimum mutlak atau hanya disebut nilai maksimum.
Dan jika FA kurang dari Fx untuk X tidak sama dengan A, maka FA disebut nilai minimum mutlak atau hanya disebut nilai minimum. Nilai maksimum atau nilai minimum dari suatu fungsi pada domain yang ditentukan ada kemungkinan diperoleh pada titik batas domain atau titik stasioner. Untuk itu perhatikan contoh berikut ini. Oke, kalau tadi itu nggak ada intervalnya atau nggak ada batasan-batasannya, sekarang kalian dikasih dengan intervalnya nih, batasan-batasannya, otomatis lebih kompleks lagi. Di sini kalian disuruh menentukan nilai maksimum dan nilai minimum pada domain yang diberikan atau pada daerah asal yang diberikan. Oke, kita lanjut. Ini langsung ada aja ya. Ini saya hapus dulu. Oke, ini udah kita perbaiki, kita ulang lagi. Yang bagian A, itu diminta adalah tentukan nilai maksimum dan minimum. Jadi ada dua, kalian disuruh menentukan nilai maksimumnya dan nilai minimumnya. Berarti fx-nya ya. Kemudian langkah-langkahnya adalah kita turunin dulu si fx. Berarti fx sama dengan x pangkat 3 min 6x kuadrat plus 1. Kemudian turunannya itu adalah 3x kuadrat min 12x. Kemudian kita buat dia jadi 0. Berarti 0 sama dengan 3x kuadrat min 12x. Kita tukar. Atau kita bagi 3 dulu nih. Dibagi 3 jadinya 3 bagi 3 itu 1 min 12x bagi 3 itu 4x. Nah, sampai sini kita faktorin jadinya x min 4. X dikali X min 4, maka X satunya itu adalah 0, dan X 2-nya itu adalah 4. Berarti kita punya 0, kita punya 4, kemudian sebelah sini kita taruh dia di batas-batasannya ya, di batasnya. Karena di sini sampai sama dengan, otomatis angkanya boleh ikut. Berarti yang sebelah sini lebih dari 4, berarti itu kita pakai yang 5. Kalau yang sebelah sini itu kurang dari 0 ya, berarti kita pakai yang pojoknya itu adalah min 5. Seperti itu. Nah, ini sama langkahnya kayak tadi, kita coba dulu. Misalnya di sini di antara 4 sampai 5, di antara 4 sampai 5 emang ada, Bu? Ada, 4,5. Ya kan? 4,5, ya udah kita masukin di sini nih. Tinggal 3 dikali 4,5 kuadrat, min 12 dikali 4,5, hasilnya itu adalah positif. Sebelah sini antara 0 sampai 4, kita cari yang gampang aja ya, 1. Berarti 3 dikali 1, satunya dikuadratin, terus dikali 3, jadi 3, terus min 12 kali 1, 3 min 12, min 9, otomatis di sini minus. Di antara 0 sampai min 5, kita cari aja min 1 yang gampang. Berarti 3 kali min 1, min 1-nya dikuadratin jadi 1, 1 kali 3, 3, terus 12 kali min 1, min kali min jadi plus. Jadi plus 12, 3 tambah 12, 15, di sini positif. Nah, kalau kayak tadi, positif itu naik, negatif itu turun, positif itu naik. Nah, di sini ini sesuai dengan kurva yang tadi, bentuk kurvanya. Kalau kalian perhatikan, di sini ada beberapa ya, ada beberapa, apa nih namanya, beberapa kemungkinan gitu. Oke, yang pertama adalah kemungkinan fungsi fx minimum adalah pada x sama dengan min 5 dan pada x sama dengan 4. Kita lihat di sini x sama dengan min 5 sama x sama dengan 4. Nah, kalau di sini x sama dengan min 5, kalau di sini x min 5-nya itu 0 ya, tapi karena di sini di batas-batasnya, kalau sebelah sini naik, kemungkinan sebelah sini turun, maka dia minimum. Gitu ya. Jadi di sini turun, habis itu naik, maka dia minimum. Karena kita patokannya ini aja nih. Ini naik. Kemungkinan besar setelah min 5 gitu kan. Kalau kamu mau cek boleh. Berarti kalau kurang dari min 5 itu misalnya min 6, jadi min 6 di sini nih min 6 dikuadratin jadinya 36, 36 kali 3, kemudian min dikali min 12 dikali min 6 kayak gitu. Hasilnya dia akan jadinya negatif gitu ya. Jadi turun, habis itu naik. Dan sama juga pada X sama dengan 4. Sini X sama dengan 4. Berarti di sini kurvanya tadinya turun, habis itu naik. Berarti dia kurvanya senyum, turun, naik. Sebelah sini, kalau di sini naik, kemungkinan besar yang sebelah kirinya min 5 itu turun. Maka di sini disebutnya minimum di X sama dengan min 5 dan X sama dengan 4.
Terus kemungkinan yang kedua adalah ketika X sama dengan 0 dan X-nya sama dengan 5, dia maksimum. Kalau kita lihat nih jelas banget ya, di sini X sama dengan 0, di sini naik, habis itu turun. Berarti naik, habis itu turun, sesuai dengan titik maksimum, kurva maksimum maksudnya. Kemudian kalau yang di sini nih, X sama dengan 5, di sini naik, nah kemungkinan besar setelah X sama dengan 5, berarti misalnya 6, dia turun. Jadi bentuknya dia maksimum gitu. Naik habis itu turun. Kurvanya bentuknya maksimum. Nah, F min 5, ini kita masukin F min 5-nya. Dari sini ya, F min 5. Ini hasilnya adalah min 274, min 274, dan ketika X-nya kita ganti jadi 4, hasilnya adalah min 31. Kemudian kalau X-nya kita ganti 0, dia hasilnya adalah 1. Kemudian kalau X-nya kita ganti jadi 5, dia hasilnya adalah min 24. Jadi kalau kita lihat yang paling minimum, yang paling kecil itu adalah yang ini nih, min 274. Kemudian dari sini yang paling besar atau yang paling maksimum itu adalah yang ini, yang 1. Seperti itu ya. Jadi nilai maksimumnya itu 1, nilai minimumnya itu adalah min 274. Oke, yang kedua, langkahnya sama kayak tadi nih, tinggal kita turunin dulu. Jadinya 1/3 dikali 3 jadinya 1. Yang tadinya pangkat 3 dikurang 1 jadinya pangkat 2. Kemudian 2-nya turun jadi min 2x min 3. Kemudian di sini dibuat jadi 0. Ini kita tuker tempat, habis itu kita faktorin jadi x min 3 x plus 1. Berarti kita bikin garis bilangannya. Ada plus 3, ada min 1. Berarti sebelah sini min 1, sebelah sini plus 3. Kemudian di sebelah sini nih ada batas-batasnya, yaitu min 2 dan 4, berarti sebelah sini min 2, sebelah sini 4 gitu ya, sini 4, sebelah sini min 2. Oke, langkahnya sama kayak tadi, tinggal kita coba aja buat ini nih, buat uji titiknya. Berarti antara 3 sampai 4, itu tadi misalnya berapa? 3,5. 3,5 dimasukin ke sini, 3,5 dimasukin ke sini nih, dia hasilnya adalah positif. Sebelah sini antara min 1 sampai 3, misalnya kita ganti 0 ya. Kita ganti 0, di antara min 1 sampai 3 kan ada 0, atau enggak 1 gitu kan. Jadinya 1 kuadrat min 2 kali 1. 1 min 2, min 1, min 1, min 3, jadinya min 4. Jadinya di sini minus, sebelah sini dia jadinya plus gitu kan. Oke, tadi kalau plus dia naik, minus dia turun, plus dia naik. Berarti tadi ada beberapa kemungkinan. Yang pertama kalau kita lihat dari si min 2, kalau sebelah sini naik, kemungkinan besar sebelah sini turun gitu ya. Berarti turun, habis itu naik. Nah ini adalah minimum. Coba kita lihat. Kemungkinan fx minimum adalah di x min 2. Karena di sebelah kanannya min 2 itu naik, maka sebelah kirinya kemungkinan besar dia turun. Jadinya turun, habis itu naik, maka dia minimum di sebelah sini. Kemudian di sini X sama dengan 3, ini jelas banget, ini udah turun, habis itu naik. Maka di sini kemungkinan fungsi fx minimum pada X sama dengan min 2 atau pada X sama dengan 3. Nah, satu lagi, kemungkinan fungsi fx maksimum adalah pada X sama dengan min 1. X sama dengan min 1 dari naik, habis itu turun, dia maksimum. Kemudian X sama dengan 4-nya di sini naik, kemungkinan besar setelah 4 ini di sini dia turun gitu ya. Jadi fungsinya berbentuk naik, habis itu turun, sebelah sini naik, habis itu turun. Nah, langkahnya sama kayak tadi, tinggal F min 2-nya. X-nya kita ganti jadi min 2, terus X-nya kita ganti jadi 3, kemudian X-nya kita ganti jadi min 1, X-nya kita ganti jadi 4. Nah, kita lihat hasilnya itu. Yang di sebelah sini min 2/3, F min 2, ketika F-nya 3, kita masukin jadinya min 9, ketika F-nya min 1, F min 1-nya itu adalah 1 2/3, di sini F4-nya min 6 2/3. Maka di sini yang paling minimum itu adalah si min 9, dan yang paling maksimum di sini adalah si 1 2/3. Sampai situ paham ya? Jadi nilai minimumnya adalah min 9 dan nilai maksimumnya adalah 1 2/3. Oke,
Kita lanjut ke bagian yang terakhir, persoalan maksimum dan minimum. Banyak persoalan yang berkaitan dengan penentuan nilai maksimum ataupun nilai minimum. Misalnya, manajemen suatu perusahaan selalu berkepentingan untuk mencari biaya produksi minimum dan juga berkepentingan mencari keuntungan maksimum. Berikut ini akan diberikan contoh-contoh yang berkaitan dengan masalah maksimum dan minimum. Oke, contoh pertama. Jika suatu proyek akan diselesaikan dalam X hari, maka biaya proyek per hari adalah 2X plus 1000 per X min 40. Tentukanlah biaya proyek minimum. Jadi, diminta kita menentukan biaya proyek minimumnya berapa. Di sini, ini biaya per harinya dikerjakan selama X hari. Berarti kan kalau kita bikin biaya X atau biaya produksi ya, atau biaya proyek atau BX di sini sama dengan biayanya per hari dikali banyaknya hari. Di sini biaya per harinya ini nih 2X plus 1000 per X min 40, kemudian banyaknya hari itu atau selama akan diselesaikan selama X hari, berarti kita kalikan dengan X. Kita kalikan dengan X jadinya 2X kali X, 2X kuadrat plus 1000 per X kali X itu adalah 1000, min 40 kali X adalah min 40X. Kemudian kita rapihin, min 40-nya saya pindahin ke tengah, 1000-nya saya pindahin ke belakang, kemudian saya turunin. Karena kayak tadi tuh untuk mencari nilai maksimum minimum tuh tinggal diturunin, habis itu dibuat nilai stasionernya, atau cari kita nilai X-nya tuh berapa sih X stasionernya. Nah, ini diturunin dulu, jadinya 2 dikali 2, jadinya 4X, min 40X, turunannya adalah min 40, kita buat di sininya jadi 0, 0 sama dengan 4X min 40, kemudian min 4X yang kita 4X yang kita pindahin ke sebelah, jadinya min 4X, min 4X sama dengan min 40, maka X-nya adalah 10. Nah, berarti tentukanlah biaya proyek minimum. Ini kita udah dapat X stasionernya ya. Kalau dibilang biaya proyek minimum, otomatis 10-nya ini harus dimasukin ke fungsi awalnya. Karena yang diminta itu biayanya gitu, bukan selama berapa harinya. Kalau tanya selama berapa hari, ya 10 hari gitu. Tapi kalau biayanya berapa, ya tinggal dimasukin sebelum dia diturunin. Biar boleh dimasukin sebelah sini boleh, atau sebelah sini gitu ya. Sebelah sini nih sama aja gitu. Ketika pokoknya dia sebelum diturunin aja. Jadi kita masukin ke sini aja nih biar gampang, maka BX sama dengan X 2X kuadrat min 40X plus 1000. Berarti 2 dikali 10 pangkat 2 min 40 dikali 10 plus 1000, maka hasilnya adalah 100 kali 2, 200 min 400 plus 1000. Min 200 plus 1000 hasilnya adalah 800, maka dia akan minimum di 800 seperti itu. Oke, yang kedua, sebuah kotak tanpa tutup dengan alas berbentuk persegi akan dibuat dari sebuah karton. Jika luas permukaan yang dapat dibuat dari karton yang tersedia sama dengan 48 dm persegi, tentukanlah ukuran kotak agar volumenya maksimum. Oke, yang pertama kali adalah di sini dia bilang sebuah kotak tanpa tutup, jadi nggak ada tutupnya ya. Alasnya berbentuk persegi. Alasnya berbentuk persegi, tapi dia kotak. Kalau kotak itu kan biasanya panjang, kali lebar, kali tinggi. Tapi karena alasnya dia persegi, otomatis panjang sama lebarnya itu adalah sama. Gitu ya. Tingginya aja yang beda. Paham ya? Oke, coba kita lihat dulu. Misal, berarti panjangnya itu adalah P, lebarnya juga P, dan tingginya adalah T. Nah, kalau kita lihat di sini nih, kalau dia bilang persegi kan biasanya kita tulisnya gini ya, di sini panjang, sebelah sini lebar, sebelah sini tinggi. Kalau dia lebarnya itu eh, kalau dia lebarnya itu berbeda dengan panjangnya. Nah, tapi karena dia bilang di sini bentuknya persegi, otomatis panjangnya itu sama dengan lebarnya. Jadi kalau panjangnya saya misalin P, lebarnya juga saya misalin P, seperti itu. Paham ya? Jadi kalau di sini panjangnya sama dengan P, lebarnya juga sama dengan P, dan tingginya kita misalkan T, karena tingginya itu nggak diketahui ya. Jadi tingginya itu kita misalkan dia berbeda, karena kalau dia sama itu namanya kubus gitu. Karena sisi kali sisi kali sisi. Tapi dia bilang itu kotak. Kalau kotak itu kan bentuknya balok. Karena tapi dia alasnya bentuk persegi, maka dia di sini panjangnya itu P, kita misalkan dengan P, otomatis lebarnya juga sama dengan panjangnya karena bentuknya persegi, maka lebarnya itu adalah P. Nah, di sini luas permukaannya kalau kalian lihat,
Di sini kan luas permukaannya itu 48 desimeter persegi. Tentukanlah ukuran kotak. Jadi yang tanya ukuran kotak. Jadi yang tanya itu adalah panjangnya berapa, lebarnya berapa, tingginya berapa, supaya volumenya itu maksimum. Nah, yang pertama kalau luas permukaan itu kan tinggal kita lihat ya. Kalau bentuknya kotak ini kan berarti dia punya 6 sisi gitu kan. Yang di depan sama yang di belakang, yang di samping kanan sama samping kiri, yang di bawah sama yang di atas. Karena dia nggak punya tutup, karena tadi tanpa tutup nih di sini berarti di sininya makanya saya arsir gitu. Ini nggak boleh dihitung maksudnya. Si E, F, G, H ini nggak boleh dihitung. Oke, luas permukaan sama dengan 2 ABFE yaitu AB, F, E. Ini bagian depan ya. Bagian depan dia akan sama dengan bagian belakang yaitu si DC, GH. Sama kan? Karena DC-nya itu sama P dan CG-nya itu T. Sama aja kayak AB-nya itu P dan BF-nya itu adalah T gitu. Nah, kemudian itu tadi depan sama belakang. Nah, sekarang yang kanan sama kiri nih. Kanannya ini BC, GF. BC, FG atau BCGF. Nah, sebelah sini P, sebelah sini T, sebelah sini juga sama nih, sama kayak ADHE. ADHE. AD-nya itu adalah P dan DH-nya itu adalah T gitu ya. Jadi saya bikin dua kalinya aja. Sama, cuman namanya aja yang beda. Kemudian satunya lagi adalah ABCD. ABCD yaitu si alas. Karena tutupnya nggak boleh dihitung tadi karena di sini sebuah kotak tanpa tutup. Oke, ABFE. ABFE itu dia bentuk persegi panjang dengan AB-nya itu adalah P dan BF-nya itu adalah T. Maka di sini 2 dikali P kali T ditambah BCFG. BCFG sebelah sini P, sebelah sini T, dibentuknya juga persegi panjang ya, kita nggak tahu. Pokoknya di sini kita anggap beda aja, P sama T-nya. Berarti di sini juga 2 dikali P dikali T, kemudian ABCD. Kalau ABCD bentuknya tadi persegi, berarti sebelah sini P, sebelah sini P. Kemudian nih kita rapihin, makanya 2 kali PT, 2 PT ditambah 2 PT ditambah P-nya dikuadratin, karena P kali P itu adalah P kuadrat. 2PT tambah 2PT jadinya 4PT, jadinya 48 sama dengan 4PT plus P kuadrat. Ini kita jadiin eh, bentuknya, kita tukar dulu, kita mau mencari T. Ini kita pindahin si P-nya, P kuadratnya ke sebelah, yang tadinya positif, jadi pindah ke sebelah jadi negatif, jadinya 48 min P kuadrat sama dengan 4PT. Kemudian T-nya kita buat sendirian, berarti tinggal 48 min P kuadrat per 4P gitu ya. Nah, kita dapat nih T-nya, terus kita cari volumenya, karena kan tadi dia bilang volumenya maksimum, jadi kuncinya di sini nih. Kita buat aksennya tuh di mana sih yang diminta. Di sini kan volumenya maksimum, kayak tadi biaya produksinya minimum, berarti kita cari turunannya itu dari situ, dari biaya produksi. Karena di sini yang diminta volumenya maksimum, berarti kita carinya turunannya dari volumenya gitu. Nah, volume kotak sama dengan luas alas kali tinggi. Luas alasnya itu berbentuk persegi, yaitu P dikali P. Jadinya P kuadrat dikali tingginya itu T. Kemudian ini T-nya kita ganti, jadinya 48 min P kuadrat per 4P. Kenapa alasannya? Karena kalau kita turunin, itu ada dua variabel yang berbeda, itu susah. Makanya di sini kenapa T-nya kita ganti jadi P, karena semuanya ini dalam P kan. Lebih dominan P gitu. Di sini P, sebelah sini P. T-nya tuh cuma satu. Jadi alangkah baiknya kalau T-nya ini kita ubah gitu menjadi dalam P. Maka di sini T-nya nih kita ubah. Setelah dari sini nih kita ubah T-nya di sini dalam P. Jadi 48 yang P kuadrat per 4P. Ini bisa dicoret ya. Kuadratnya di sini sama P-nya di sini. Maka hasilnya adalah ini P-nya hilang tadi. Sisanya adalah P dikali 48 min P kuadrat per 4. Tadi di sini 4P ya, sebelah sini P kuadrat. Oke, sampai sini kita kaliin boleh nih. Ini kan jadinya seperempat P. 4-nya kita tarik ke depan, jadinya seperempat P. Kemudian 48 min P kuadrat. Boleh juga dikali ke dalam, jadinya 12P min seperempat P pangkat 3. Nah, sampai sini kita turunin dia. Kalau udah rapih, kita turunin dia nih. Berarti V aksen kotak sama dengan turunannya adalah 12 terhadap P ya.
Jadinya 12 min 3-nya dikali ke depan, jadinya 3/4, yang tadinya pangkat 3 dikurang 1 jadinya pangkat 2. Habis itu kita buat sama dengan 0, berarti 12 min 3/4 P kuadrat, kita kali aja dia sama 4 supaya 4-nya hilang. Berarti jadinya, oh kita pindah ruas dulu ternyata. Kita pindah ruas dulu nih, min 3/4 P kuadratnya pindah ke ruas, oke nggak masalah. Kemudian 3-nya saya bagi sama 12, 3 dibagi 3, 1, 12 bagi 3, 4 ya. Kemudian tinggal sini sisa 4, tinggal 4 dikali 4 jadinya 16. Jadi P kuadrat sama dengan 16, maka 16-nya pindah ke sebelah jadinya P kuadrat min 16, kita faktorin jadi P min 4, P plus 4 sama dengan 0, kita punya dua nilai P, yaitu P1-nya 4, P2-nya adalah min 4. Nah, kalau di sini panjang ya, P itu tadi panjang. Panjangnya sama dengan lebarnya. Kan yang namanya panjang itu nggak mungkin negatif dong. Makanya di sini P2-nya itu tidak memenuhi. Karena P2-nya dia nggak mungkin negatif. Panjang atau lebar itu dia nggak mungkin negatif. Nah, sampai sini kita dapat kalau ukuran panjangnya dan lebarnya itu harus 4. Tapi kita belum dapat tingginya. Nah, cara nyari tingginya yang tadi. Tinggi itu kan tadi kita udah di slide sebelumnya. Tinggi itu kan ya, panjang sama dengan lebarnya sama dengan P yaitu 4 desimeter. Sedangkan tingginya itu tadi nih yang ini, 48 min P kuadrat per 4P. Jadinya 48 min P-nya tadi 4, kita pakai ini. Jadinya 4 kuadrat min 4 dikali 4. 48 min 16 dibagi 16 itu hasilnya adalah 2 desimeter gitu ya. Jadi panjangnya itu 4, lebarnya 4, dan tingginya itu 2 supaya dia maksimum gitu volumenya. Oke, yang terakhir nomor 3, biaya untuk memproduksi radio sebanyak X itu setiap harinya sama dengan 1/4 X kuadrat plus 35X plus 25 rupiah. Jika setiap radio dijual dengan harga 50 min setengah X rupiah, tentukanlah banyak radio yang akan diproduksi setiap harinya. Nah, supaya keuntungan maksimum. Oke, kita cari ini untung dulu. Untung tuh apa sih untung? Untung sama dengan HJ min BP. HJ. HJ bukan haji ya. HJ itu adalah harga jual. Oke, harga jual. Kemudian dikurang BP. BP-nya itu adalah biaya produksi. HJ min BP. Harga jual dikurang biaya produksi. Kemudian untung. Kita dalam X. HJ-nya itu adalah ketika ini kan jika setiap radio dijual dengan harga 50 min setengah X rupiah, ini harga setiap radio dikali banyaknya radio yang diproduksi kan, ada X, berarti jadinya 50 min 1/2 X dikalikan dengan X setiap harinya, ini harga setiap harinya dikalikan dengan banyaknya radio gitu. Kemudian ini adalah biayanya ya, biaya produksinya, ini udah dikalikan dengan X. Kalau kalian lihat di sini kata-katanya tuh udah dikalikan dengan X. Jadi nggak perlu lagi dikalikan dengan X. Gitu. Nah, ini kita rapikan jadinya 50 kali X, 50X, min setengah X dikali X jadinya min setengah X kuadrat, min 1/4 X kuadrat, min kali plus jadi min 35X, min kali min jadi plus 25. Nah, sampai sini kita rapihin dulu nih. Ini min setengah, min 1/4. Ini setengahnya kita ubah jadi 1/4 aja ya. Setengahnya itu kalau kita ubah jadi 1/4 tuh jadinya 2/4, 2/4, min 2/4, min 1/4, jadinya min 3/4 X kuadrat. Kemudian 50X, min 35X, jadinya plus 15X, sebelah sini min 25. Nah, sampai sini kita turun ini karena udah rapih untungnya, karena yang diminta adalah supaya diperoleh keuntungan maksimum. Nah, berarti untungnya ini yang kita turunin gitu. Kita diferensialin. U aksen X sama dengan 2 dikali, ini tinggal ini ya, 2 dikali ke depan, jadinya 2 dikali min 3/4, yang tadinya pangkat 2 dikurang 1 jadinya pangkat 1, kemudian 15X turunannya adalah 15, kalau min 25 itu turunannya adalah 0. Kemudian kita sama dengan yang 0 nih, jadinya 2 kali ini
Ini 2 sama 2 dicoret ya, jadinya min 3 per 2x plus 15. Terus nih min 5, plus 15-nya boleh pindah ke sebelah, atau min 3 per 2x-nya pindah ke sebelah. Gini, kemudian 2 dikali 15 itu adalah 30. 3x sama dengan 30, maka x-nya sama dengan 10. Yang tanya adalah tentukanlah banyak radio yang akan diproduksi. Jadi yang tanya itu banyaknya radio, yaitu banyaknya X. Maka supaya dia keuntungan maksimum, radio yang harus diproduksi itu harus sebanyak 10 buah, seperti itu. Oke, saya rasa cukup sekian materi kita hari ini. Cukup padat sekali materi kita hari ini. Silakan dipelajari kembali. Selamat menempuh ujian PAT. Silakan dipelajari lagi. Kita mulai dari limit, kemudian turunan fungsi aljabar, termasuk rumus turunan ya, yang kemarin rumus pembagian, rumus perkalian. Kemudian kita masuk ke sekarang nih yang hari ini kita bahas, yaitu tentang persamaan garis singgung kurva, ada gradien, ada persamaan garis singgung kurva, terus ada garis normal juga. Terus yang kedua adalah penggunaan turunan. Penggunaan turunan tadi yang kita pelajari ada titik maksimum, titik minimum, titik belok, kemudian nilai maksimum, nilai minimum, dan terakhir adalah persoalan nilai maksimum dan minimum tuh seperti ini. Jadi silakan dipelajari kembali. Dan satu lagi integral gitu ya. Nanti akan ada saya upload video berikutnya yaitu tentang integral. Oke, semangat terus. Semoga mendapatkan nilai yang baik. Amin. Oke, saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.